Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rohima akan mempresentasikan tentang tugas praktek kewirausahaan minggu ke-7. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rohima, NIM 18059019 dari kelas mata kuliah praktek KWU. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu langkah-langkah strategi pemasaran. Nah, dalam melaksanakan strategi pemasaran ini diperlukan langkah-langkah dalam mendukung kesuksesan strategi pemasaran. Di antaranya yaitu yang satu dengan yang lainnya ini harus saling mendukung supaya tercapailah tujuan bersama gitu. Nah, jadi di sini saya kelompokkan tujuan-tujuan atau langkah-langkah dari strategi pemasaran ini antara lain yaitu yang pertama yaitu memutuskan proporsi nilai. Yang kedua yaitu mendefinisikan penawaran atau mendefinisikan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Terus yang ketiga yaitu positioning, mempromosikan penawaran pasar dalam pikiran pelanggan pasar. Kita tuh kayak meninggalkan citra yang baik di pikiran pelanggan gitu, supaya pelanggan itu menilai usaha kita tuh baik gitu kan. Terus yang selanjutnya yaitu menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Selanjutnya memilih pelanggan yang dilayani dan segmen, membagi seluruh pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Terus yang selanjutnya itu penetapan sasaran, memilih satu atau beberapa segmen yang dimasukin. Lanjut, di sini ada segmentasi pasar atau market segmentation. Nah, segmentasi pasar ini membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil dan kebutuhan karakteristik atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran sendiri. Nah, dalam hal ini, konsumen membutuhkan produk-produk dan jasa yang memuaskan kebutuhan mereka dengan harga yang bersaing dengan membentuk segmentasi pasar perusahaan berbentuk karakter produk sendiri. Nah, ini ada pembagian atau segmentasi sebagai suatu strategi menawarkan banyak manfaat. Nah, si Urban ini mengatakan bahwa manfaat dari segmentasi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu segmentasi dapat menurunkan tekanan ketika persaingan tidak mempunyai produk yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu persaingan suatu produk yang tidak teratur akan kehilangan andil dalam perusahaan multiplan pada segmen yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu produk yang menyesuaikan dengan segmen adalah produk yang tidak terpengaruh dengan dampak dari persaingan harga dan dapat menyamaratakan harga premium. Nah, selanjutnya yaitu penetapan strategi targeting atau penetapan targeting. Nah, penetapan targeting ini yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing untuk segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda. Nah, perusahaan harus melihat 3 faktor. Yang pertama yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, tujuan serta sumber daya perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu beberapa alternatif strategi untuk memilih pasar adalah yang pertama yaitu single segment. Nah, single segment conversation ini fokus pada satu kelompok dengan kebutuhan yang hampir sama. Tujuan perusahaan adalah mendominasi segmen tersebut. Yang kedua yaitu selective specialization, memilih jumlah segmen yang menarik dan berpotensi sebagai penghasil uang. Selanjutnya yaitu produk specialization, yaitu perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual hanya pada beberapa segmen. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu market specialization. Nah, perusahaan berkonsentrasi dalam melayani banyak kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Selanjutnya yaitu diferensiasi, berbeda atau yang membedakan. Nah, diferensiasi ini kayak pembeda gitu ya. Diferensiasi ini mendiferensiasikan penawaran pasar perusahaan yang sungguhnya untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Nah, selanjutnya itu positioning. Nah, positioning ini adalah posisi pasar. Positioning merupakan pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas berbeda dengan diinginkan dibandingkan produk pesaing dan
dalam pemikiran konsumen sasaran. Nah, intinya positioning ini kayak kita tuh bisa memberikan keunggulan dalam produk kita. Jadi supaya konsumen ini ingat bahwa itu produk dari usaha atau perusahaan kita. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan produk tofu crackers, yaitu usaha saya di sini, atau keripik tahu. Tofu crackers ini bisa juga disebut dengan keripik tahu. Nah, perbandingannya atau keunggulannya dari produk pesaing, produk yang saya jual ini yaitu pertama, keunggulan produk. Nah, keunggulan produk ini, keunggulan kompetitif produk keunggulan kompetitif produk kami adalah harga yang terjangkau. Nah, setelah kami tuh mensurvei ke pasar atau survei ke lapangan, maka yang kami dapati itu harga produk usaha kami itu lebih murah dari usaha keripik lainnya. Selain itu, keripik tahu ini terjamin mutunya karena terbuat dari bahan yang banyak mengandung protein dan gizi, yaitu dari kacang kedelai. Nah, keunggulan kompetitif lainnya dari produk tofu crackers atau keripik tahu yang kami buat ini yaitu yang pertama, memiliki variasi menu yang memanjakan pelanggan. Jadi pelanggan ini bisa memilih, dia misalnya ingin memilih rasa pedas, manis, jagung bakar, rasa ayam, rasa BBQ kayak gitu. Jadi level pedasnya itu pun bisa diselerakan dengan keinginan konsumen. Jadi di sini konsumen bisa memilih sesuai atau dengan keinginan pelanggan atau konsumen ya. Selanjutnya itu menggunakan variasi bahan-bahan yang alami seperti kedelai. Nah, kedelai ini kan banyak protein ya, banyak gizi juga, jadi sehat kalau kita mengkonsumsi kedelai. Nah, yang selanjutnya itu kebersihan dan kenyamanan yang terjamin. Nah, kalau kebersihan dan kenyamanan ini pasti ya, soalnya kadang pelanggan ini kan nggak mau ya kalau misalnya usaha itu tuh kotor gitu kan dari segi makanannya gitu. Misalnya kayak ditemukan rambut atau ditemukan apa, itu kan rasanya nggak nggak bagus ya kan dilihatnya. Terus yang selanjutnya yaitu yang keempat, memiliki koki berpengalaman baik. Nah, saya sendiri sih yang membuat produk tofu crackers ini. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membuat tapi tidak dijual ya untuk dimakan sendiri, karena kalau produk yang dijual dengan yang dimakan sendiri, kalau saya samain gitu, nggak saya pilih-pilih. Misalnya produk yang saya makan sendiri itu harus lebih enak daripada yang dijual, tidak, kalau saya harus sama gitu dengan yang saya buat untuk dimakan sendiri ataupun yang untuk dijual. Nah, selanjutnya yaitu harga lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis dari keripik tahu yang sudah terkenal, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Tidak menggunakan pengawet dan bahan kimia yang digunakan. Nah, kami sangat tidak mau ya menggunakan bahan kimia karena bahan kimia itu kan sangat berbahaya ya. Terus yaitu selanjutnya tetap menjaga cita rasa yang berkualitas. Nah, kami di sini harus selalu menjaga cita rasa ya, soalnya cita rasa itu kan mempengaruhi konsumen untuk membeli lagi produk kita gitu ya. Selanjutnya yaitu dengan mengutamakan kualitas produk di tempat strategis, keripik tahu akan dapat bersaing dengan usaha lain yang serupa. Nah, intinya kita tuh kayak lebih unggul dalam kualitas produk gitu. Jadi konsumen ini memilih produk yang benar-benar bagus dengan harga yang murah. Selanjutnya itu penyajian dari keripik keju. Selanjutnya itu keripik tahu yang saya sajikan ini memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih karena kualitas dan kebersihan selalu diutamakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan rancangan iklan yang kami gunakan pada pemasaran usaha kami. Nah, yang pertama yaitu social advertising. Nah, kenapa kami memilih social advertising, strategi online marketing yang kami gunakan ini. Jadi, social advertising ini merupakan iklan yang ditampilkan pada sosial media yang umum digunakan di masyarakat dengan menampilkan konten-konten yang dimodernisasi sesuai dengan kebutuhan pengiklanan. Nah, contohnya itu seperti kayak kayak misalnya kita berjualan di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, pokoknya di sosial media gitu. Kita menampilkan foto-foto dari produk kita. Nah, itu yang
cara promosi atau pengiklanan yang kami buatkan kalau dari segi yang online-nya. Jadi kalau yang dari segi offline-nya kami itu buat yang strategi offline marketingnya itu kami kayak membuat papan reklame gitu. Jadi nanti produk kami itu kami kami buatkan papan reklamenya terus kami taruh di depan toko gitu. Jadi orang bisa melihat oh ini keripik tahu gitu. Nah, seperti itu. Baik, hanya itu presentasi dari saya. Terima kasih, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.